wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI. Aku Sayang Ibu persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita memulai, kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, sahabat Risa dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kita hadir dengan episode yang baru, yaitu dalam memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September 2024. Nah, kita akan membahas rabies dengan ahlinya, seorang neurologi. Nah, siapakah beliau? Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Mevita Silviana, spesialis neurologi. Assalamualaikum Dr. Mevita. Waalaikumsalam Dr. Gita. Dan apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik dan semoga selalu baik begitu ya dokter ya. Dr. Mevita ini akrab disapa apa nih dok? Mevita, Mevi, monggo aja. Monggo, Dokter Mei gitu Boleh. Ya. Biar kita lebih akrab gitu ya. Oke, Dokter Mei, kita akan membahas tentang rabies ya. Iya. Dan ini tahun lalu juga pernah kita bahas ya. Cuman kita mungkin lebih spesifik lagi. Sebenarnya kalau rabies itu kan biasanya kita tahu dari binatang ya dokter ya, binatang yang terinfeksi virus rabies ini. Tapi mungkin ada sahabat Risa yang perlu di reminding lagi nih dok, rabies itu apa sih dok? Monggo silahkan Dokter Mei. Siap. Rabies adalah virus ya, virus yang menginfeksi hewan dan juga dapat menginfeksi manusia. Ya, lewatnya biasanya gigitan hewan ya, mamalia lebih seringnya atau hewan-hewan yang juga beraktivitas kadang malam hari ya, kelelawar begitu juga termasuk, kemudian hewan anjing, kucing, kera begitu. Dan virusnya tersebut akan menyerang di sistem saraf pusat, Dokter Gita. Maka mereka memang sangat berbahaya. Baik, karena ternyata memang yang bikin bahaya adalah menyerang saraf pusat. Betul, otak dan medula spinalis. Otak dan medula spinalis. Nah, ini memang agak cukup ini ya, cukup bahasa medis banget nih. Baik dokter, nah coba kalau bisa diceritakan dok sebenarnya gejala awal dari muncul kalau misalkan anak-anak nih ya, apalagi anak-anak main di luar. Kalau anak-anak itu tergigit penyakit rabies itu penularannya seperti apa sih dok prosesnya? Iya, jadi sebenarnya tidak hanya tergigit Dokter Gita, tapi juga liur dari hewan yang terinfeksi virus rabies itu yang masuk ke luka terbuka. Liur yang masuk luka terbuka atau tertelan ya oleh manusia. Nah, itu akan bisa menyebabkan serangkaian gejala yang mengindikasikan terinfeksi dari virus rabies. Jadi gejala utamanya itu ada 3 Dokter Gita, hidrofobi ya, kemudian ketakutan atas air. Jadi dia takut sama air, akhirnya jadi nggak mau minum. Nah, jadi terjadilah dehidrasi yang berat. Kemudian takut terhadap cahaya. Ya, fotofobi. Ya, jadi pasien akan cenderung menutup diri dari lampu, ya, cahaya, sinar matahari, begitu. Kemudian yang ketiga adalah suara, ya, fonofobi. Jadi senang terhadap ke area yang tidak ramai begitu ya, dan suara akan menyebabkan dia tambah nggak nyaman begitu. Baik, berarti jadi lebih bahayanya kok sampai sensitif terhadap 3 hal tadi ya dokter? Betul. Ya? Iya. Baik, berarti perlu digarisbawahi tidak hanya gigitan tetapi liur yang bisa terkena ke lukanya juga bisa. Betul, luka dokter, terbuka ya? Atau tertelan. Luka bisa sampai tertelan. Nah, kalau misalkan kita misalkan gigitan atau mungkin virus itu masuk ke dalam tubuh, seberapa cepat nggak sih dok gejala rabies itu muncul setelah gigitan atau mungkin terkena masuk ke dalam tubuh, dan tanda bahaya yang harus diwaspadain apalagi kalau anak-anak nih gimana dok? Iya, jadi sebenarnya tergantung dari jauh dekatnya lokasi gigitan tersebut terhadap otak. Oh baik. Jadi semakin lokasi itu jauh, maka munculnya gejala bisa lebih lama, 2-3 bulan, bahkan ada yang mengatakan beberapa literatur bisa sampai 9 bulan, 8-9 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau dia cukup dekat dan cukup luas ya, gigitannya luas, jadi tergantung beberapa hal. Jauh dekatnya dengan otak, kemudian luasnya gigitan, dalamnya luka, begitu ya, itu juga akan berpengaruh ke cepatnya muncul gejala. Nah, semakin dia dekat akan semakin cepat, bisa hitungan 10 hari, 14 hari sampai 1 bulan.
dari gigitan itu terjadi sampai munculnya gejala oleh si penderita. Dalam hal ini yang sedang kita bahas anak-anak ya, gitu. Mirip dengan dewasa juga. Mirip juga dengan dewasa ya. Cuman memang kalau anak-anak lebih rentannya karena sering main di luar juga. Betul, ya, dan kemudian nggak dibahasakan ya ke kita. Jadi betul. kita taunya mungkin karena melihat lukanya begitu, atau loh ini kamu kenapa gitu. Dia mungkin karena nggak sakit mungkin nggak ngomong atau gimana. Nah itu yang mungkin kita sebagai orang tua harus lebih waspada terhadap anak-anak kita. Baik, dan Gitu. menarik ya, memang berarti tergantung dari lukanya seberapa dekat dengan otak tadi. Betul. Nah, karena kalau misalkan yang lama tadi, kira-kira ada nggak sih dok gejala-gejala yang kira-kira oh ini jangan-jangan mengindikasikan ke sana sebelum mencapai ke sensitif-sensitif yang tadi? Iya, sebenarnya dokter Gita, setelah kita tahu ada gigitan, ada luka yang terbuka terkena liur hewan, itu sebenarnya tata laksana yang paling cepat harus dilakukan. Oh baik. Jadi tetap harus mencuci air, mencuci luka di bawah air yang mengalir selama 15 menit dengan sabun. Sabun. Jadi nggak boleh lupa, nggak boleh di skip itu ya. Baik. Kemudian setelah itu segera diberi obat untuk mengatasi infeksi ya yang kita kenal, anti infeksi. Kemudian setelah itu kita bawa ke center terdekat untuk segera diberi vaksinasi rabies. Baik, Jadi memang vaksinasi ini tidak bisa kita berikan secara umum ke semua orang, hanya memang untuk orang-orang tertentu, misalnya pelatih hewan, pelatih anjing ya, pelatih hewan-hewan anjing, kera, kemudian kucing, kemudian kelelawar ya gitu. Kemudian perambah hutan. Nah, perambah hutan juga perlu diberi vaksinasi khusus. Kemudian orang-orang yang memang bekerja dengan hewan ya, anjing pelacak, ya mungkin kepolisian dan lain-lain itu perlu sekali diberi vaksinasi. Nah, sementara anak-anak kita gimana nih? Nah, kita yang memang harus waspada. Kalau memiliki hewan peliharaan tersebut sebaiknya secara rutin dokter Gita divaksinasi dan juga dicek berkala. Jadi anjing peliharaan, kucing peliharaan itu harus dipantau gitu ya, jangan sampai terinfeksi virus rabies. Baik, menarik sih dok. Berarti memang vaksinasi itu nggak sembarangan kayak vaksin flu bisa semua orang gitu ya dokter ya. Cuman hanya ke profesi-profesi yang beresiko gitu ya, yang rentan. Nah kalau misalkan ciri-ciri hewan yang terinfeksi itu yang kayak gimana sih dok? Iya, jadi mungkin dia lebih agresif ya. Hewannya agresif, kemudian sering berliur ya, sangat banyak berliur. Kemudian juga bisa jadi dia juga takut air hewannya. Jadi kalau dia dikasih air minum nggak mau, itu kita harus udah waspada, jangan sampai dekat dengan manusia. Begitu. Kemudian hewan-hewan liar ya, dokter kita juga tetap harus waspada kalau kita lagi mungkin berlibur ke area-area glamping ya, hutan atau yang kayaknya suasana yang belum banyak manusia di situ, mungkin masih banyak hewan yang liar, kita perlu harus hati-hati, anak kita perlu dalam penjagaan yang serius begitu. Baik. Berarti dari hewannya aja sudah kelihatan sebenarnya dokter ya, kira-kira ya. Ini kenapa kok tiba-tiba tadinya antang jadi agresif ya, hati-hati aja. Nah gitu berarti mungkin terinfeksi. Iya bisa jadi ya dokter ya. Baik, menarik. Nah kalau tadi ini memang membahayakan si virus ini membuat menyerang sistem saraf pusat, apakah dia bisa menyerang bikin kerusakan secara permanen dok? Iya, jadi dokter Gita kalau kita berbicara tentang rabies, 99% kalau sudah mencapai gejala rabies banyak yang meninggal. Jadi tidak hanya kerusakan otak yang permanen, tetapi life savingnya sangat-sangat sulit gitu. Jadi kalau sudah muncul gejala-gejala itu benar-benar kita harus segera menangani dengan serius gitu ya. Mungkin kita harus pasang NGT, harus masuk ruang intensive care ya, harus kita rawat di HCU, ICU, begitu harus kita kendalikan seluruhnya gitu. Pada beberapa, pernah ada yang selamat dokter kita, pernah ada yang selamat di Amerika sana dengan namanya Milwaukee ya, seorang di area Milwaukee. Nah itu dia dilakukan ke koma, jadi di dalam keadaan koma si anak ini memang seorang anak dalam keadaan dikomakan, jadi dibuat koma dalam beberapa periode, kemudian setelah virus ini tertangani, kemudian pasien dibangkitkan kesadarannya secara perlahan. Nah tapi pada beberapa kasus ada yang nggak berhasil juga. Gitu. Jadi tidak hanya kerusakan otak yang permanen, tetapi life savingnya untuk bisa hidup lagi, hidup terus gitu ya, tidak meninggal karena virus ini sangat sulit. Begitu. Maka kalau sudah ada tanda-tanda tergigit hewan, kena air liur hewan, luka terbuka kena air liur hewan, harus segera kita cepat-cepat untuk
melarikan ke rumah sakit gitu. Jangan sampai terlambat. Baik dokter, berarti ini cukup menjadi tantangan yang besar sekali ya Betul, tenaga medis ya. betul. Karena tenaga medis juga perlu mengetahui, oh ini gigitan di mana, seberapa Betul, jauh gitu ya. betul, Lah iya. berarti kalau misalkan kita ambil satu kasus ya dok, misalnya dia lari ke rumah sakit dengan 3 gejala sensitif tadi, apa sih yang harus segera dilakukan oleh tenaga medis itu dok? Kalau Life saving pertama untuk ininya. mungkin oksigenasi, Oksigenasi. kemudian kita juga perlu pasang selang makan ya, sonde, karena pasien nanti akan jatuh keadaan dehidrasi gitu. Nah ini cukup sulit dokter kita karena pasiennya juga agresif. Nah, pasiennya agresif, cenderung berontak ya karena dia juga merasa nggak nyaman, demam ya, kemudian badannya sakit-sakit, linu-linu seluruh tubuh ya, tanda-tanda infeksi yang seperti kita dapat normal ya. Kita kalau flu juga gitu. Kemudian juga pasien jadi tidak kooperatif. Nah, ini yang tantangan-tantangan ini yang menjadi sangat sulit dihadapi pada pasien dengan rabies. Baik-baik. Gitu. Karena tadi juga cepat sekali dokter Betul. ya, dan tingkat kematiannya cukup tinggi ya. Betul, Baik-baik. 99% kalau dibilang katakan. Ya Allah 1% dok Nah, ya. kita harus berusaha di 1% gitu kata para researcher ya. Baik-baik. Nah ini menarik, kalau kita membahas tentang vaksinasi, tadi dokter Mei sudah mengatakan bahwa harus segera divaksinasi. Nah itu biasanya waktu yang tepat untuk diberikan apa langsung ketika setelah gigitan harus kena vaksinasi atau mungkin bisa tertunda 2-3 hari gitu dok? Oh, harus langsung dokter Gita, harus langsung. Jadi persis setelah ada gigitan, ada luka terbuka atau ada luka terbuka yang kena liur hewan yang kita curigai rabies, harus segera mendapatkan penanganan yang tadi saya sampaikan. Jadi dicuci dengan air mengalir, sabun selama 15 menit. Kemudian setelah itu diberikan seperti povidone iodin ya, kemudian dibawa ke center terdekat dan mendapatkan vaksinasi sekaligus anti tetanus serum. Anti rabies serum, mohon maaf. Anti rabies serum. Jadi ada serum anti rabies, tapi memang juga tidak bisa secara umum kita berikan pada setiap orang, gitu dokter kita. Karena mungkin keterbatasan ya sampai saat ini dari Kemenkes masih beberapa orang tadi yang saya sudah sebutkan, gitu. Jadi untuk anak-anak segera harus dibawa, harus mendapatkan penanganan. Mungkin kita juga perlu evaluasi dulu beberapa waktu di rumah sakit dokter Gita, baru setelah itu pasien kita pulangkan dengan kita titip-titip nih dokter Gita sama orang tuanya. Nanti Pak Bu kalau muncul demam tinggi, demam makin tinggi, tidak mau makan, cenderung malas beraktivitas, ya nyeri-nyeri pada tubuh dan meriang ya dan lain-lain, ini perlu segera waspada sebelum muncul tadi gejala-gejala takut air, takut suara dan juga takut cahaya, begitu dokter kita. Baik dokter, nah menyambung tadi si vaksin tadi, kalau sudah diberikan vaksin apakah ada dosis pengulangan dok? Iya, ini untuk vaksin dan dosis pengulangan ini juga nanti perlu kita lihat satu case by case dari pasien gitu ya. Apakah karena vaksin yang sering diberikan adalah memang yang setelah dari gigitan dokter Gita. Jadi kalau sudah muncul gejala malah justru tidak bermanfaat lagi vaksin ini. Gitu. Jadi kalau sudah muncul gejala biasanya diberikan vaksin tetap akan percuma begitu. Maka saya sangat sarankan Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang adik-adiknya, anak-anaknya sering bermain dengan hewan ya, maka waspadalah gitu ya. Kalau terkena gigitan, cakaran, bahkan cakaran juga bisa dokter kita. Kemudian luka terbuka yang terkena liur ya, harus segera dibawa ke dokter terdekat, rumah sakit terdekat. Baik dokter, berarti masih ada kemungkinan ini juga ya dok, bisa terkena lagi ya kalau udah divaksin dok? Maksudnya masih akan memburuk, iya. Maksudnya ternyata terlalu besar kuman virus yang masuk sehingga tidak bisa ditanggulangi oleh vaksin sehingga tetap muncul gejala. Ada beberapa yang seperti itu dokter kita. Ada ya? Ada, cuman kita tetap berharap dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan siapapun yang terkena virus rabies ini. Iya, oke, luar biasa nih, singkat padat jelas banget nih Terima dari kasih, dokter Mei ya Gita. penjelasannya. Intinya memang sangat mengerikan ya si virus rabies ini dokter ya, karena langsung nyerangnya tuh nggak main-main nih dokter ya, nggak kayak masuk angin ya, langsung ke sistem saraf pusat ya, dan akibat fatalnya bisa sampai kematian. Betul. Berarti intinya kayak kita lagi main-main dengan berkejaran dengan waktu dokter. Betul, kalau menghadapi ini ya, karena tadi aja vaksinasi kalau telat diberikan ya life savingnya itu yang PR banget ya dokter ya. Nah terakhir nih dok, gimana sih dok pesan penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat apalagi orang tua di luar sana ini, di luar sana ini, bagaimana
bagaimana untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rabies ini, Dok? Iya, rabies adalah virus berbahaya, Bapak Ibu, yang bisa mengenai anak Anda ketika ada hewan yang menggigit, Ya. yang hewan tersebut terinfeksi virus rabies. Kemudian bisa juga melalui luka, melalui cakaran, atau luka terbuka pada anak yang terkena dari liur ataupun darah dari hewan yang terinfeksi rabies. Maka apabila Anda menemui anak Anda dalam keadaan tersebut, segeralah mencari pertolongan ke dokter terdekat ya. Sebelumnya lakukan cuci area yang terluka dengan air mengalir dan sabun selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu berikan obat untuk mencegah kumannya tadi bertambah besar seperti povidone iodin. Kemudian segera bawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan vaksin dan juga anti rabies serum begitu. Semoga sehat selalu. Baik, luar biasa penjelasan dari Dokter Mai. Nah, titip terakhir nih, Dok, berarti hewannya juga perlu divaksin nih, Dok? Nah, betul banget. Apalagi yang punya hewan Iya, peliharaan, benar. kucing, anjing ya, maupun hewan-hewan tadi ya, musang dan juga kelelawar, kera, juga mungkin ada yang piknik-piknik. Dok, tiba-tiba tergigit. Nah, ini perlu waspada juga Iya, kita. baik, Nje. Dokter. Berarti emang harus meningkatkan kewaspadaan ya. Jadi bagi yang memelihara binatang apapun ya harus dicek dulu kesehatannya ya berkala, apalagi untuk melaksanakan vaksinasi lah pada hewan-hewan kesayangan Anda ya, untuk melindungi diri dan keluarga juga tentunya ya. Betul, dokter Baik, kita. baik. Baik, sahabat Risa, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Mevita atas kehadiran hari ini. Terima kasih, Dokter Terima Mei. kasih, Dokter Gita. Luar biasa penjelasannya. Semoga sehat selalu ya, Dokter ya. Semoga sehat selalu. Iya, baik sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI, Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.